Ya, kami juga mengingatkan bahwa selama webinar nanti akan ada kuis interaksi dengan hadiah yang menarik berupa saldo GoPay 50.000 untuk tiga peserta pemenang tercepat dan tertepat dalam menjawab. Dan kemudian serta ada apresiasi untuk postingan LinkedIn terbaik berupa GoPay senilai 100.000. Jadi Sobat Musia jangan lupa tetap aktif mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu serta Sobat Musa yang sempat hadir pada pagi hari ini, kita akan memasuki sesi pemaparan materi pertama. Oh, kita sesi dokumentasi dulu. Jadi Sobat Musa diharapkan untuk on kamera, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sebelum memasuki materi pertama, kami mengundang seluruh Sobat Musa untuk menyalakan kamera untuk kita melakukan sesi dokumentasi kegiatan. Oke, mungkin bisa on cam semua. Kita mulai dari uh, sesi satu. Oke, mungkin kita ke sesi dua. Lanjut ke sesi terakhir. Oke, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Baik, kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber pertama. Narasumber pertama kita adalah Bapak Nawal Firjatullah, Technical Support Engineer di PT Nusantara Media Informatika. Beliau merupakan surveyor terestis yang berpengalaman dalam implementasi berbagai solusi geospasial dengan fokus pada teknologi GNSS dan GIS, serta perangkat survei dan pemetaan. Beliau juga aktif mendukung implementasi berbagai solusi Leica Geosystem di Indonesia. Untuk itu, kepada Bapak Nawal Firjatullah, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Nawal, waktu dan layar presentasi kami silakan. Selamat pagi, terima kasih pada Mas Ais sebagai aktor yang telah diberikan kesempatan saya untuk menyampaikan. Mungkin saya izin share screen ya, Mbak. Silakan, Mas. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Izin konfirmasi apakah layar saya sudah terlihat di layar? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabiyatullah. Saya merupakan technical support dari PT Nusantara Media Informatika. Kami merupakan spesialis solusi survei teknologi ekosistem. Kita sudah berfokus pada alat survei dan mendukung produksi dan pemeliharaan aset industri di pemerintah dan di lainnya. Kami memiliki logo yaitu Elevate Your Survey Experience, di mana kita ingin meningkatkan customer dalam melakukan surveying di berbagai 80 lebih proyek, 4 geospasial dan juga 3 percaya. Tahun 2025 kan Sales of the Year dan tahun 2026 Komite Awardee. In- untuk NMI sendiri sudah berdiri di tahun 2000 untuk di Indonesia Timur atau Barat dan juga sudah membuka cabang di tahun 25 di Jakarta untuk mengcover area yang lebih luas. Oke.
Untuk solusi yang ada di NMB sendiri ada solusi perkebunan, solusi monitoring, solusi pertambangan, dan juga solusi digital twin. Sebentar ya. Um, oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas? Oke, siap. Nah, untuk solusi yang ada di PT Nusantara Media Informatika itu ada solusi perkebunan, solusi monitoring, solusi pertambangan, dan juga solusi digital twin dengan alat-alat yang capable di setiap lininya. Ya, untuk lini produknya sendiri ada dari total station, GNSS, laser scanner, mobile mapping system, level detection system, construction TPS, GNSS, gas collector, dan juga software serta drone. Oke. Ini adalah beberapa customer kami yang telah bekerja sama secara profesional dengan PT Nusantara Media Informatika. Nah, ini adalah beberapa kisah sukses di 2 tahun terakhir. Kita melakukan pemasangan safety siren awareness tambang. Kita melakukan program pelatihan BBK Makassar dengan menggunakan alat-alat Leica Geosystem. Lalu kita melakukan demonstrasi tentang reality capture untuk rancangan digital twin dan juga demonstrasi FLX 100 untuk aset manajemen di Bapelida dan juga di Bapenda Jakarta. Lalu kita kemarin mengadakan reality capture workshop, yaitu Makassar on point untuk di Indonesia bagian timur, khususnya di Makassar. Nah, ini adalah contoh beberapa kisah sukses kita di aset manajemen. Kita melakukan pengukuran objek wajib pajak dengan menggunakan Leica Zeno series. Nah, di situ objek wajib pajaknya dari 1.500 menjadi 3.900 yang mana meningkatkan objek pajaknya. Nah, sebelum itu perkenalkan saya untuk mengantarkan materi di sesi kali ini yaitu materi pengantar dari narasumber sebelumnya. Narasumber setelah saya. Nah, ini adalah video yang kita siapkan.
Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya itu di pengantar materi itu di pertama untuk dari siklus perkebunan itu sendiri. Kegiatan yang pertama itu biasanya dibuka land clearing, buka lahan untuk sebelum dilakukan adanya penanaman komoditas tertentu. Nah, peran surveyor pada tahap land clearing ini adalah mengukur luasan area yang telah di-clearing oleh kontraktor. Nah, luasan area tersebut biasanya digunakan sebagai acuan pembayaran oleh owner untuk membayar kontraktor sesuai dengan nilai luasnya. Nah, instrumen yang umumnya digunakan untuk mencari batas-batas land clearing itu adalah GPS and Health yang akurasinya mungkin masih di fraksi meter. Nah, pada instrumen pemetaan yang lebih maju sudah menggunakan teknologi berupa drone dan juga genetic untuk area yang lebih luas dan juga akurasi yang lebih tinggi. Nah, adanya kesalahan pengukuran luas dapat mengakibatkan ruginya kontraktor ataupun owner dalam menentukan nilai pekerjaan pembayaran. Nah, pengukuran luas berbasis GPS and Health ini masih umumnya mengandung kesalahan yang cukup tinggi karena dia akurasinya di fraksi meter, sehingga berdampak langsung pada nilai luasannya. Nah, adanya objek-objek luasan yang tidak pas juga mengakibatkan adanya tumpang tindih antara lahan-lahan land clearing yang berseberangan. Nah, oleh karena itu biasanya ada peran juga dari post processing yang di mana ahli-ahli GIS itu bakal melakukan delineasi dengan sendirinya dengan manual tanpa menggunakan ukuran sehingga nilai luasnya sudah tidak murni dari ukurannya. Dengan kata lain, uh, luas yang tidak tepat dapat mengakibatkan pembayaran yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya untuk pengukuran berbasis GPS mapping yang lebih presisi itu mampu mengoptimalkan nilai biaya land clearing antara kedua belah pihak sehingga sama-sama menguntungkan dan juga lebih tepat pembayarannya. Nah, teknologi pengukuran yang lebih maju itu dapat meningkatkan akurasi, efisiensi dan juga biaya yang lebih tepat dalam pekerjaan survei di perkebunan. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya kerugian yang dapat ditekan dari adanya peningkatan instrumen di land clearing ini? Mungkin nanti dapat dilihat pada sesi narasumber selanjutnya. Nah, setelah melakukan line clearing, biasanya adalah dilakukan pembuatan parit drainase. Nah, pada saat ini nih, surveyor melakukan staging out rencana lokasi parit yang akan digali dari kontraktor. Jadi biasanya sudah ada desain dari tim di kantor bakal terapkan untuk di lapangannya. Nah, panjang dan kedalaman parit itu dihitung eh, dan dijadikan acuan pembayaran dari pekerjaan penggalian parit itu sendiri. Nah, untuk instrumennya juga cukup serupa dengan tadi, yaitu menggunakan GPS handheld, tapi untuk kedalaman parit biasanya menggunakan meteran manual yang masih banyak mengandung kesalahan. Nah, untuk instrumen pengukuran yang lebih maju itu menggunakan GNSS Geodetic ataupun GPS mapping yang sudah mengakomodasi akurasi XYZ dengan lebih tinggi. Nah, seperti juga yang sebelumnya, adanya kesalahan pengukuran kedalaman parit dan juga panjang dapat mengakibatkan ruginya kontraktor ataupun owner dalam menentukan nilai pekerjaan. Nah, stacking out pengukuran panjang berbasis GWS and Health di akurasi fraksimeter umumnya terdapat kesalahan di sini. Nah, ketidaksesuaian desain parit dengan hasil kalian akan mengakibatkan adanya permasalahan tambahan pada tahap penanaman lanjutannya. Nah, di mana tahap penanaman ini, lokasi parit menentukan jarak tanam interval komoditas. Jadi kesalahan staking out di satu lokasi akan terakumulasi semakin adanya banyak paritnya. Jadi tidak sesuai akan menjadi kesalahan dari desain penanaman pohon yang telah dibuat. Nah, jumlah bibit yang akan dibawa ke dalam site tersebut juga mungkin nanti akan tidak sesuai dengan plan yang direncanakan, sehingga akan mengakibatkan biaya tambahan dalam transportasi dalam pengambilan bibit jika bibitnya kurang, dan juga akan mubazir jika bibitnya kelebihan. Oke, Uh, mungkin setelah ini akan dipaparkan dampak pemilihan instrumen yang tepat oleh narasumber selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ke Mas Yusuf. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya yang telah disampaikan oleh Bapak Nawal. Pemaparan materi yang sangat informatif mengenai implementasi dari FLX 100 Plus untuk kegiatan perkebunan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi seluruh peserta. Selanjutnya kita akan memasuki sesi materi utama, yaitu untuk narasumber utama kita pada siang hari ini adalah Ibu Dwi Mafilai Linisa sebagai GIS Pre-Sales and Support Engineer dari Leica Geosystem. Beliau merupakan alumni program studi penyenderaan jauh dan sistem informasi geografis Universitas Gajah Mada, serta memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang geospasial. Beliau berfokus pada
implementasi solusi GNSS, GIS, dan pemetaan digital, serta telah mendukung berbagai sektor industri Indonesia melalui teknologi Leica Geosystem. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Bima Filaili Nisa, kami silakan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar presentasi kami silakan. Oke, maaf tadi sedikit gangguan teknis ya, karena aku nggak bisa unmute aku sendiri. Oke, sebelumnya izin untuk share screen. Hmm, Oke, sebelumnya tes dulu apakah ada suaranya sudah clear ya? Clear Mbak, clear, clear. Oke, baik. Selamat pagi, eh, Bapak dan Ibu. Pada sesi hari ini, perkenalkan, saya Dwima, sebagai Technical Support dan Product Specialist di Leica Geosystem Indonesia. Dan pada pagi hari ini akan membahas mengenai akurasi data lapangan sebagai fondasi aset manajemen perkebunan. Dan nanti akan disampaikan juga untuk mini case study ya, mini case study tentang sedikit apa ya, mempelajari sejauh mana pentingnya kualitas data itu kita peroleh dengan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, dalam operasional perkebunan banyak kan ya keputusan yang bergantung pada data lapangan, udah pasti. Nah, mulai dari lokasi aset, kemudian jalur jembatan, kemudian kanal, pohon, kemudian data-data lainnya yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari nih. Nah, eh, tapi pertanyaannya, apakah data yang kita kumpulkan itu cukup berkualitas untuk menunjang pekerjaan kita dan siap nggak ya digunakan untuk mengambil keputusan sehari-hari? Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Jadi, Bapak dan Ibu, semoga materi ini bermanfaat dan semoga ke depannya bisa membantu Bapak Ibu semua. Nah, oh ya, nama saya Dwima ya. Tadi sudah sedikit perkenalan. Saya sebagai produk spesialis di Leica Geosystem Indonesia dan memang kurang lebih udah 10 tahun join. Masih anak baru sebenarnya ya. Bagi saya juga 10 tahun dan masih mungkin kalah juga dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Mungkin lebih berpengalaman, lebih duluan berkutat dalam hal geospasial. Nah, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian, jadi kita mulai ya dari pertanyaan dasar, seperti apa sih kualitas data lapangan itu yang sudah kita kumpulkan, kemudian apakah data lapangan kita itu sudah lengkap, apakah sudah bisa menjawab di mana lokasi aset-aset kita tersebut, dan objek apa sih yang kita kumpulkan, kemudian bagaimana kondisinya, kemudian apakah bisa di-track kembali, biasanya kan ada aset-aset Bapak Ibu sekalian yang dilakukan apa ya, pengecekan rutin untuk update seperti itu. Nah, apakah hasil survei kita itu bisa membawa kita kembali ke objek yang kita kumpulkan tadi untuk diperiksa secara berkala. Nah, dari sini kita mulai membahas nih bagaimana pentingnya kualitas data lapangan sebagai fondasi aset manajemen atau fondasi perusahaan kita seperti itu. Nah, kebutuhan aset manajemen perkebunan itu sejauh apa ya sebenarnya? Karena memang hari ini kita fokus ke segmen perkebunan, jadi memang kita selalu
mengulang-ulang ya kata-kata perkebunan tersebut. Nah, dari pertanyaan yang tadi yang di awal kita bisa lihat bahwa data lapangan itu tidak cuma punya titik koordinat saja, karena geospatial intelligence hari-hari akhir di zaman sekarang itu lebih. Jadi permintaan di market itu lebih ya. Jadi kita tidak sekedar diminta lokasinya di mana, XYZ-nya di mana. Pasti ada data-data pendamping lainnya, seperti seberapa besar dimensinya, kemudian kondisinya seperti apa, ada fotonya atau tidak, kemudian siapa ya yang mengambil data tersebut, misalnya surveyor siapa atau petugas siapa, itu pasti dipertanyakan juga karena mungkin bisa memberikan keterangan lebih ketika ada suatu apa namanya kondisi darurat terhadap aset tersebut. Jadi kemudian kapan ya data terakhir ini tuh diambil dan apakah datanya juga cukup kredibel untuk digunakan untuk fondasi keputusan. Nah, hal-hal tersebut bisa kalau misalnya dikumpulkan dengan alat-alat yang mungkin kurang belum tepat sesuai dengan tujuannya, maka akan mendapatkan beberapa apa ya halangan atau hambatan ya, seperti misalnya maintenance-nya tertunda, kemudian database-nya kurang lengkap. Jadi hal-hal tersebut kalau bisa kita tekan gitu. Nah, eh kemudian selanjutnya kita membahas mengenai tantangan koordinat. Jadi the coordinate challenge. eh, Sekarang itu memang kalau kita melihat di lapangan tidak ada kondisi yang ideal ya. Apalagi terkait dengan perkebunan, kemudian agriculture, kemudian sawit. Pasti banyak obstacle dan itu adalah kelemahan dari GNSS. Jadi tidak ada pengukuran yang bebas dari tantangan walaupun misalnya kita tidak sedang menggunakan GNSS gitu ya, misalnya halangannya untuk drone misalnya pasti halangannya ada terkait dengan luasan, baterai, kemudian mungkin nanti tiba-tiba nauzubillah loss pasti jatuh. Nah, jadi tidak ada pengukuran yang bebas dari tantangan. Nah, yang penting yang harus kita lakukan itu apa? Yaitu memilih alat dan workflow yang sesuai dengan jenis data yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi memang poinnya bukan hanya alat mana sih yang canggih, kemudian alat apa sih yang mahal misalnya. Nah, tapi poinnya kita harus memilih alat dan workflow yang paling sesuai lah dengan apa yang kita lakukan saat ini. Seperti itu. Nah, sekarang ini kalau Bapak Ibu bisa cek ya di market, pasti ada beberapa jenis GNSS atau GPS kalau kita menyebutnya ya sehari-hari begitu. Ada beberapa jenis. Jadi ada yang consumer grade, ada yang survey grade. Nah, dua hal ini membawa produk-produk yang berbeda dan akurasinya juga berbeda. Tapi untuk aset manajemen, saya bisa bilang sekarang basic GPS itu tidak cukup. Pasti ada keterbatasan dari GPS yang consumer grade tadi dalam melakukan aset manajemen. Kenapa? Karena akurasinya tidak konsisten. Misal, mungkin ya kalau handheld bisa meter akurasi, kemudian ada performanya kurang optimal, misalnya cuman hanya bisa marking data point, dapat koordinat, kemudian nggak bisa dapat data atribut dan lain sebagainya, atau keluar value pengukuran dari GPS tersebut misalnya. Kemudian sekarang kalau Bapak Ibu sekalian juga sering berkecimpung ya di hal geospasial, pastinya pasti sering mendengar dengan hal atau kata-kata GIS atau GIS. Apa sih GIS? GIS itu Geographic Information System ya. Jadi sistem informasi geografis yang sekarang bisa diintegrasikan dengan alat-alat survei. Contohnya GPS, apa namanya, dengan mode handheld. Jadi saya bilang mode handheld bukan berarti dia GPS handheld ya. Nah, GPS consumer grade ini minim integrasi ke JIS. Karena apa? Karena memang consumer grade. Karena memang kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Garmin sebagai Garmin misalnya atau GPS yang biasa buat lari, kan pasti juga tidak ada integrasi dengan GIS ya misalnya. Nah, data-data ini bisa kita pastikan kualitasnya dengan
jenis GPS yang akan kita gunakan. Misalnya untuk aset manajemen, mungkin kita bisa cek dengan GNSS dengan akurasi tinggi, misalnya. Jadi, karena memang manajemen aset ini penting ya untuk mendapatkan akurasi yang eh, dan kualitas yang tinggi. Maka dari itu semua produksi akan terjamin seperti itu. Nah, untuk menjawab ini kita perlu ya, bagaimana sih, kapan sih kita menggunakan GPS consumer grade atau GPS survey grade? Nah, seperti yang kita tahu juga, memang di realita di lapangan memang banyak ya halangannya seperti kanopi kalau di perkebunan, kemudian area terbuka dan tertutupnya juga minim, atau apa namanya, hasil pengukuran juga perlu divalidasi lagi karena memang kondisinya tidak ideal seperti di perkotaan. Seperti internet pun juga mungkin kurang tercakup semuanya. Jadi memang hal-hal seperti ini tidak bisa kita apa ya, kita harapkan sesempurna mungkin gitu. Jadi tidak ada GNSS yang kebal juga ya terhadap kondisi yang di lapangan seperti saat ini gitu. Seperti di perkebunan bisa kita lihat di situ sangat rimbun pepohonan, obstacle, sinyal mungkin jauh juga dengan course. Jadi memang GPS itu tidak selalu bekerja dalam kondisi ideal. Nah, setelah kita bahas kenapa basic GPS tadi tidak cukup, nah sekarang kita mau ke slide ini. Jadi, kapan ya ketika eh, toleransi GPS handheld kita itu mulai mengarah ke atau mengakibatkan resiko operasional. Jadi memang pastinya kalau di GPS handheld itu ada akurasi yang kurang maksimal ya. Nah, hal ini bisa kita sebut dengan error atau selisih. Jadi selisih posisi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di perusahaan memiliki toleransi sendiri untuk akurasi tersebut. Misalnya berapa puluh meter persegi itu masih masih aman lah ya areanya untuk error 1 meter misalnya. Nah, tapi kita perlu tahu kapan sih atau semua data aset itu apakah harus sentimeter level ataukah tidak perlu sama sekali atau seperti apa? Nah, jawabannya mungkin bisa tidak, bisa jadi iya gitu. Nah, setiap data aset perkebunan itu punya toleransi masing-masing sesuai dengan tujuan kegunaan datanya. Misalnya hanya menavigasi umum aja, misalnya menuntun Bapak Ibu ke area pekerjaan, kemudian untuk mapping awal aja, kemudian mulai pekerjaan aset inventarisasi, maintenance, bahkan batas wilayah kerja dan dimensi aset yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, hal ini tuh memiliki batasan. Kapan sih pekerjaan ini tuh butuh akurasi yang tinggi dan kapan hanya menggunakan GPS handheld yang memang sudah bisa memadai gitu ya pekerjaannya. Nah, menurut saya, jadi kalau GPS handheld ini fokusnya ke navigasi umum, pencatatan awal, dan identifikasi secara kasar. Nah, ketika error itu menjadi apa namanya kapan ya error itu menjadi halangan atau resiko untuk pekerjaan Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Bapak Ibu sulit nih menemukan patok misalnya. Patoknya udah aku marking, tapi ketika aku lacak kok nggak ada ya gitu. Nah, itu berarti sudah mulai mengkhawatirkan. Artinya dengan workflow yang biasa dilakukan harus dievaluasi lagi. Berarti untuk patok aku harus menggunakan alat apa ya? Seperti itu. Karena memang asetnya sudah nggak ketemu ini Bapak Ibu. Asetnya bisa jadi tertukar karena kan patok itu kecil. Kalau misal kita apa namanya mapping dengan GPS handheld, takutnya mungkin lari kemana seperti itu ya. Jadi hal-hal tersebut bisa dievaluasi kembali. Kemudian ketika luasannya sudah berbeda jauh nih dengan apa namanya pembayarannya misalnya selisihnya jadi besar. Nah, hal-hal ini harus kita evaluasi kembali. Dengan kata lain, tidak ada gangguan lah ya untuk pekerjaan lapangan. Bahkan mungkin bisa mengkhawatirkan untuk keselamatan, bahkan untuk kepercayaan pada
data Bapak Ibu sendiri di kantor. Nah, untuk aset-aset yang kecil, kemudian mudah tertukar, batas, infrastruktur, misalnya jalan, drainase, batas blok, dan perencanaan biaya, itu diharapkan dengan akurasi survei grade seperti itu. Nah, mungkin ini sejauh pengetahuan saya aja beberapa pekerjaan yang ada di perkebunan ya, yang terkait resiko, yang beberapa pekerjaan yang beresiko untuk pembiayaan terkait dengan alat yang mungkin kurang maksimal. Misalnya, ada pembuatan atau perbaikan kanal, drainase, kemudian jembatan, pengerasan jalan, kemudian land clearing, pemetaan batas, dan instalasi infrastruktur yang ada di perkebunan. Nah, hal-hal ini adalah beberapa pekerjaan yang mungkin perlu dievaluasi lagi untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah tepat nih workflow-nya, apakah sudah tepat ya alatnya untuk di lapangan. Maka dari itu kita harus cek lagi nih Bapak Ibu, dan hari ini saya mencoba membantu Bapak Ibu untuk bisa membandingkan beberapa metode pengukuran untuk pekerjaan Bapak Ibu. Saya ambil satu contoh. Jadi misalnya di sini ada pengerasan jalan yang di sebelah kiri menggunakan GPS akurasi meter, yang kanan centimeter level. Nah, walaupun kita bisa lihat secara roughly, paling sedikit setengah meter nggak apa-apa. Tapi kalau kita hitung, Bapak Ibu, di sini bisa potensi biaya 50 juta. Ini mungkin satu site. Coba kalau 10 site, bisa 500 juta. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita bisa pikirkan kembali dan kita bisa tekan terjadinya seperti itu. Oke, dari contoh resiko tadi kita bisa lihat ya bahwa masalah akurasi itu tidak berhenti di titik koordinat, tapi bisa masuk ke lebar, volume, material, biaya, kemudian pekerjaan yang diulang misalnya. Nah, supaya tidak hanya konseptual aja, pada pagi hari ini kita mulai masuk nih ke salah satu contoh sederhana di lapangan. Nah, data pengukuran itu eh, bisa kita bandingkan Pak Bu dengan alat yang seperti di slide Bapak Ibu bisa lihat di sini ada handheld GPS dan FLX 100 Plus. Nah, tidak hanya GNSS saja, tapi di case study ini kita juga menggunakan Disto. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melihat Disto itu biasa kita sebut gampangnya adalah meteran digital. Jadi ketika kita mengukur jarak, kita bisa mendapatkan jaraknya dalam cuman satu kedip mata kayak gitu istilahnya ya, karena dia sudah digital, kita tidak perlu membawa-bawa tali ukur dan penggaris misalnya, karena hasilnya langsung bisa kita peroleh. Nah, fokus studi kasus ini tuh membedakan kualitas data posisi dan dimensi dari tiga alat ini di area khusus vegetasi. Jadi memang disclaimer di awal, memang kita fokus di area yang banyak obstacle atau banyak halangan untuk GPS. Jadi memang kita mengambilnya area yang cukup menantang untuk GPS. Dan yang kedua adalah kesiapan data yang bisa diperoleh dengan dua alat GNSS ini untuk aset manajemen. Nah, case study ini tidak untuk apa ya, bahan judging ya, atau menjudge alat-alat yang kita gunakan ini, tapi lebih ke pembelajaran. Jadi supaya data-data yang kita peroleh di lapangan itu bisa maksimal, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bisa next. Objek pertama yaitu jogging track. Jadi jogging track ini kan bentuknya garis ya. Jadi bisa mungkin mewakili pengukuran di lapangan di perkebunan itu mungkin jalan di area blok mungkin ya. Jadi dengan GPS ini kita bisa melihat ada dua. Di sini ada warna biru dan warna merah. Kalau yang merah ini adalah hasil dari GPS FLX 100 Plus. Kemudian yang biru tadi ada data titiknya juga, jadi by point. Ini merupakan dari handheld GPS. Nah, ini yang kita gunakan. Analisisnya untuk jogging track line ada beberapa area atau part yang dia selisihnya lumayan jauh. Jadi
pengukurannya dilakukan dalam waktu yang sama dengan eh, jangka waktu yang sama, kemudian dengan phase berjalan itu juga sama. Jadi fase berjalannya tidak cepat, tidak lambat, jadi sama antara dua alat ini. Bisa kita lihat yang di area ini bisa selisih 3,94 meter. Jadi bisa kita lihat apa deviasinya ya. Kemudian bagian sini lumayan jauh, yaitu 5,1 meter. Dan di atas sini juga ada sekitar 0,8 meter. Nah, pada objek jogging track ini hasil pengukurannya ada perbedaan pola juga ya, antara yang RTK dengan GPS handheld. Nah, memang pasti bisa dilihat perbedaannya dari sini. Bapak Ibu bisa menentukan kembali seperti apa inventarisasi yang ada di kantor saat ini, melihat ada perbedaan yang lumayan signifikan dengan metode pengukuran ini. Jadi memang dalam konteks perkebunan itu jalur seperti ini digunakan sebagai dasar perencanaan ya, karena dasar perencanaan blok itu pasti samping-sampingnya itu jalan. Selain itu ada pengerasan jalan untuk mengukur panjang jalan, kemudian perbaikan akses, dan perhitungan kebutuhan material. Nah, kalau terjadi perbedaan yang sebegininya, bisa diperkirakan ya Bapak Ibu berapa kerugian yang akan diperoleh. Jadi, kalau bisa kita tekan sekarang, kenapa tidak? Nah, bisa kita lihat juga di sini panjang segmennya ada perbedaan lumayan jauh ya di sini untuk yang FLX yang N-trip itu 434 ini dengan kira-kira akurasi 2 sampai errornya dengan 2 sampai 40 cm. Nah, di sini untuk GPS handheldnya diperoleh panjang segmen 460 meter. Nah, bedanya lumayan jauh ya dengan apa yang FLX 100 plus ini. Yang kedua, mau saya jelaskan mengenai kira-kira kenapa ya di area yang tadi itu lumayan besar distorsinya karena ini. Jadi yang pertama ini ada area yang pertama ini ada area jalan layang ya di sini. Jadi sangat-sangat tertutup sama sekali dengan blok jembatan yang ada di atas. Maka dari itu tadi distorsinya 5 meter, 1. Kemudian yang di daerah sini ini mungkin multipad itu. Jadi ada yang ada kanopi yang dari bangunan ini, kemudian di sini juga ada, di sini ada pohon sangat rimbun dan di sini juga. Di sini ada pohon-pohon yang sangat benar-benar tertutup banget di sini. Jadi itu mengapa mungkin distorsinya lumayan besar di situ untuk GPS handheldnya. Nah, bisa kita lihat di sini pengukur ini perbedaan antara metode RTKN trip dan single positioning dari GPS FLX 100 plus. Jadi tidak hanya GPS handheld dengan FLX yang kita bandingkan, tapi adalah FLX itu sendiri dengan dua metode yang berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada bagian dua bagian yaitu A dan B. A dan B yang pertama di sini ada beberapa ada pergeseran juga. Jadi dengan metode entry dan single positioning itu ada perbedaan juga di FLX. Yang pertama 1 meter di sini, yang kedua 2,32 meter. Ini yang area eh, jembatan yang di atas tadi. Jadi memang sangat-sangat tertutup. Jadi langsung melenceng ketika tertutup dengan jembatan tadi. Maka dari itu akurasinya bisa lumayan bergeser jauh, tapi single position ini masih menghasilkan jalur yang lumayan masih sesuai dengan path. Jadi relatif dekat dengan RTKN tripnya. Nah, selisihnya ini masih sangat-sangat bisa ditoleransi ya pada area yang diamati. Nah, ini menunjukkan FLX Plus itu konsisten dalam pengukuran di lapangannya. Walaupun dengan single positioning ini, FLX ini tidak connect dengan apa namanya course dan tanpa internet. Selanjutnya, izin. Nah, di slide ini ada dua
video tiga, yang dua ini adalah ketika pengukuran berlangsung dalam hal softwarenya, jadi onboard softwarenya seperti apa di lapangan, dan yang ini adalah fase berjalannya, jadi ketika pengukuran berlangsung. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah RTKN trip, jadi terkoneksi dengan course BIG dan ada internet. Kita bisa cek. Nah, ini adalah ilustrasi ketika berjalan. Jadi kita melakukan pengukurannya otomatis ya. Jadi datanya otomatis terekam dengan di dalam handphone. Bisa kita lihat di sini akurasinya 11 cm ketika berjalan. Ini on, jadi end-tripnya on. Setelah kita selesai melakukan pengukuran, kita bisa menambahkan data atribut, misalnya foto, kemudian kita bisa melihat panjang jalannya berapa langsung tanpa kita pindahin dulu ke GIS desktop. Selain itu, kita bisa tambahkan banyak dokumen pendamping selain foto itu sendiri, seperti PDF, rekaman suara, dan data-data yang lain. Nah, misalnya kita bisa tambahkan di sini nama surveyor mungkin ya, untuk informasi selengkap mungkin sebagai atribut. Misalnya di sini saya masukkan informasi jogging track taman misalnya ya. Namun ini bisa diganti, nama-nama fieldnya bisa diganti. Oke. Selanjutnya adalah ketika RTK off, jadi tanpa internet dan tanpa connect dengan course, kita bisa lihat di sini ilustrasi pengukurannya sama dengan berjalan, jadi setiap 2 detik bisa otomatis terekam. Di sini akurasinya sekitar 40 cm, 41 cm. Jadi ini perbandingan dua pengukuran dalam FLX ya Bapak Ibu. Jadi akurasinya tidak jauh berbeda. Nah, di sini Bapak bisa melihat ada informasi pelengkapnya, ada atributnya, dan Bapak Ibu bisa melakukan pelacakan dengan fitur Find di sini. Ini sama mendapatkan ukuran aktualnya ketika hasil pengukurannya dengan metode ini. Kemudian kita bisa menambahkan foto sebagai atribut. Fotonya bisa lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf, ini ada video yang tadi sepertinya korup. Mungkin nanti akan saya tampilkan di akhir video, akhir presentasi untuk melihat seperti apa fase berjalan kita. Kita berjalannya santai sih, tidak cepat, tidak lambat. Kemudian kita masuk ke objek kedua ya. Objek kedua yaitu jembatan. Ada jembatan di sini sebagai pembuktian dimensi. Jadi kita mengukur dimensi jembatan ini dengan GPS handheld dan GPS FLX 100 Plus dan Disto. Kenapa kita menggunakan Disto sebagai pembandingnya? Karena Disto memiliki akurasi 1 mm. Maka dari itu kita berharap bisa dia menjadi benchmark untuk akurasi yang bisa dibandingkan antara FLX dan handheld tersebut. Nah, ini adalah hasil pengukuran dimensi dari FLX untuk jembatan. Kemudian ini adalah hasil pengukuran dimensi jembatan oleh GPS handheld. Kemudian ini adalah perbandingannya. Dari posisi saja dia bisa sangat meleset ya, bisa sangat-sangat melenceng karena akurasi dari hasil dari FLX ini 2 sampai 3 meter, 2 sampai 3 cm. Bisa kita lihat di sini ada pengukuran dimensinya, perbedaannya seperti apa setiap segmennya. Jadi dari A ke B, B ke C, C ke D dan D ke A. Dan kita bisa lihat juga luasannya yang paling mendekati disto, yaitu hasil dari FLX RTKN trip. Jadi 22 meter. Dan kita bisa melihat di sini deviasinya sangat besar untuk GPS handheldnya.
Nah, pergeseran titik GPS di handheld ini tuh dari posisi aktual mungkin memang terlihat di lokasi yang benar ya, masih di area jembatan, tapi bayangkan bahwa ketika Bapak Ibu mau membangun jembatan ini memperkirakan materialnya seperti apa. Kalau memang hasil pengukuran seperti ini, dikhawatirkan ada kesalahan perkiraan biaya dan hal-hal yang lainnya. Jadi memang dampaknya memang sangat bisa kita rasakan. Jadinya ini berpotensi sebagai miss dalam perkiraan biaya ya. Jadi kalau bisa kita bisa evaluasi kembali. Kemudian objek ketiga adalah poin atau titik. Jadi pada objek ini kita menggunakan titik BM ya Bapak Ibu yang ada di sekitar Monas. Kita melakukan perbandingan dua alat yaitu FLX 100 dan GPS handheld ini. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sempat melihat ya yang sebelum-sebelumnya kalau ngeh di sini ada perbedaan metode pengukuran nih. Ada dengan handheld sama dengan outright atau langsung pada objek. Jadi kemudahan yang bisa kita peroleh dengan FX 100 Plus salah satunya adalah setup pengukurannya. Nah, berikut adalah hasil data pengukurannya. Bapak Ibu bisa melihat untuk yang BM-nya yaitu simbolnya seperti ini. Untuk yang hasil GPS handheld bisa dilihat pergeserannya sangat jauh di sini. Beberapa beberapa waktu pengamatan juga kita juga tes dalam hal observasi ya 10 detik, 30 dan 120 dan 60. Nah, untuk FLX masih sangat-sangat relevan ya datanya di sekitar BM, bahkan yang tidak ada koreksi apapun atau single positioning juga masih di dekat BM. Kalau bisa kita zoom seperti ini persebarannya, jadi masih relatif dekat dengan BM, jadi persebarannya tidak jauh melenceng menjauhi BM. Yang bisa kita analisis dari hasil pengukuran objek titik BM tadi, yaitu GPS handheld bisa menunjukkan deviasi yang paling besar. Jadi memang sangat sangat sudah kemana gitu ya Bapak Ibu titiknya. Nah kalau kemudian yang FLX 100 Plus yang single positioning aja masih lebih baik dibandingkan GPS handheld, walaupun dia memang sama-sama single positioning, walaupun masih ada offset ya. Kemudian yang N-trip itu deviasinya paling kecil, ditandai dengan titik-titik hasil pengeluaran masih di area yang sangat-sangat berdekatan dengan BM atau titik acuan. Nah, beberapa kali pengukuran observasi yang 60, 30, 120 tadi juga terlihat N-trip itu masih paling stabil karena memang penyebarannya tidak besar. Bisa kita lihat dalam tabel ini juga, kalau bisa kita highlight, jadi yang RMS 3D ini sangat baik ya untuk FLX 100 Plus and Trip metodenya dibandingkan dengan GPS mapping. Bisa 57 meter Bapak Ibu. Jadi melesetnya sangat-sangat jauh, 50 meter itu, bahkan hampir 60 meter ya. Nah, kalau FLX sendiri 57 cm. Jadi sangat-sangat aman di bawah 1 meter deviasinya ya. Jadi apa namanya errornya bergesernya dari titik acuan utama. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya bisa kita lihat dari slide ini. Jadi perbedaan utamanya antara GPS handheld dan FLX 100 Plus itu tidak terlihat dari akurasinya saja. Tapi ada beberapa aspek lainnya Bapak Ibu, seperti alur kerja datanya saat pengambilan data, kemudian alur kerja setelah pengambilan data, kemudian data-data hasil yang dikumpulkan tipe-tipenya seperti apa? Apakah masih harus dikonversi lagi atau seperti apa atau apa namanya langsung kita bisa integrasikan dengan desktop GIS dan lain-lain. Nah, GPS handheld memang lebih praktis ya Bapak Ibu ketika kita tinggal kantongin, kemudian kita bawa baterainya juga awet. Tapi menurut saya memang lebih cocok di pencatatan lokasi awal. Tapi untuk kebutuhan aset manajemen, datanya tuh mungkin Bapak Ibu yang sering menggunakan mungkin masih perlu dikonversi mungkin ya. Dan bahkan mungkin tidak bisa statik atau raw data logging untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian atributnya juga mungkin belum sevariatif yang FLX 100 Plus miliki.
Dan untuk workflow sendiri mungkin juga belum mendukung ke GIS integrated. Nah, dari kami ada saran penggunaan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk GPS handheld mungkin bisa lebih ke pekerjaan navigasi menuju blok, kemudian area kerja, kemudian tracking rute patroli, mapping awal, kemudian identifikasi lokasi aset secara kasar, kemudian pencatatan waypoint sederhana, survei cepat, cuman sekilas gitu ya, kemudian pekerjaan dengan toleransi posisi level yang meter akurasi. Kemudian memang lebih cocok dijadikan peruntukan pengambilan data referensi awal sebelum divalidasi secara detail. Nah, untuk yang FLX 100 Plus ini memang kami sarankan lebih ke pendataan aset yang perlu dicek kembali secara berkala. Kemudian juga pemetaan jalan kebun, jalur inspeksi, maaf, kemudian akses operasional. Kemudian selanjutnya ada pemetaan objek-objek lain yang memang perlu akurasi yang tinggi ya Bapak Ibu, seperti data pohon. Nanti kan kalau misalnya akurasi meter, nanti bisa tertukar takutnya pohonnya tersebut. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memiliki GIS infrastruktur di kantor, mungkin bisa menggunakan FLX 100 Plus ini juga karena layernya Bapak Ibu bisa langsung kita ekspor ke ArcGIS Online. Kemudian dengan akurasi yang FLX 100 Plus miliki, Bapak Ibu bisa juga dijadikan GCP Draw juga untuk data FLX 100 Plus ini karena memang akurasinya sangat tinggi. Oke, setelah kita melihat perbandingan performa dari GPS Handle dengan FLX 100 Plus, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu implementasi workflow GIS dari FLX 100 dan Disto ya di sini untuk pemetaan vegetasi di area Tebet Eco Park. Oke, pemetaan ini menggunakan FX 100 Plus dan Disto, Bapak Ibu. Jadi pendataan atau pemetaannya ini adalah pendataan pohon yang di sebagian area Tebet Eco Park karena kalau semuanya lumayan lumayan luas ya Bapak Ibu karena ada pohon jenis pohonnya juga ada beberapa jenis, kemudian ada tinggi pohon. Kita coba memetakan hal tersebut termasuk dokumentasi fotonya. Nah, di slide ini saya juga menyampaikan alur pekerjaan atau workflow yang kami gunakan, yaitu pertama, menyiapkan project. Dalam FLX 100 ini ada software onboard-nya yang memungkinkan kita untuk mempersiapkan pekerjaan kita supaya ketika nanti ambil data di lapangan itu kita bisa cepat. Karena kita bisa membuat layernya dulu, kita berikan beberapa atributnya, misalnya ya kolom-kolom atribut, dan kita mengatur sistem referensi koordinat. Kemudian setelah proyeknya siap, kita bisa langsung marking data. Kita bisa mengambil data yaitu dengan cara mengamati akurasi yang kita bisa peroleh. Kita bisa memantau karena di tampilannya itu ada indikator akurasi. Setelah kita marking, kita masukkan data-data pelengkap seperti foto tinggi pohon dari Disto, kemudian lebar pohon, dan nama surveyor, termasuk dengan waktu survei dan lain hal. Jadi masih bisa banyak yang kita masukkan ke dalam atribut. Tidak hanya yang saya tampilkan di slide saja, tapi masih banyak. Kemudian metode multi-layer, artinya apa? Jadi di Eco Park ini kan ada sekitar mungkin yang saya temui ada dua jenis pohon yang berbeda, mungkin tiga, tapi yang saya temui ketika di area ini adalah dua jenis pohon yang berbeda. Nah, cara saya untuk cepat melakukan pemetaan tanpa menyelesaikan satu jenis pohon dulu, saya menggunakan dua layer secara bersamaan untuk pohon eukaliptus dan satu lagi pohon terang besi. Jadi ketika saya jalan, saya bisa menyelesaikan dua layer sekaligus tanpa menyelesaikan layer yang sebelumnya. Setelah selesai, semua atribut lengkap, kemudian datanya sudah terambil semua dua pohon tersebut. Lalu saya ekspor ke SHP untuk bisa dibuka di QGIS atau di ArcGIS Pro mungkin ya kalau Bapak Ibu ada di kantor dan ada ArcGIS Online juga kalau misal memungkinkan di lapangan.
Nah, ini ilustrasi ketika di lapangan pengambilan datanya dengan hanya satu klik saja. Nah, itu bisa dilihat saya menggunakan dua layer. Untuk layer yang ini adalah eukaliptus. Kemudian dari rekan saya, Mas Nawal bisa mendeliver tinggi pohon yang diukur dari disto. Seperti ini cara pengukuran dengan distonya, sangat cepat. Oke, jadi di store-nya ini ada kameranya ya Bapak Ibu, jadi memfasilitasi Bapak Ibu kalau misalnya lasernya itu kita perlu mengukur outdoor objek yang di luar ruangan. Nah, kemudian saya inputkan tinggi pohon ke atribut, lalu saya ambil data foto dari pohon tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dalam satu kali waktu bekerja bisa mendapatkan banyak data pendamping. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa melihat hasil pemetaan vegetasi di Tebet Eco Park ya, yang ada dua jenis warna dots nih, yang abu-abu. Ini adalah pohon eukaliptus, yang hijau adalah pohon trembesi. Nah, dari tampilan ini bisa dilakukan simbologi berdasarkan akurasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah yang seperti ini adalah pohon terang besi, yang seperti ini yang lurus-lurus tinggi halus, seperti ini adalah eukaliptus, tapi sangat-sangat tinggi. Nah, dari atribut yang diperoleh dari GPS FLX 100 Plus, Bapak Ibu bisa mendapatkan akurasinya langsung. Jadi besaran akurasinya atau errornya. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan, oh datanya seperti apa sih yang aku dapat, kualitasnya udah bagus atau belum dari akurasi. Jadi dengan atribut yang sudah ada, saya lakukan pembedaan tampilan berdasarkan akurasi. Misalnya di sini yang term besi ini warna merah, di sini akurasinya 0,07 meter, kemudian yang eukaliptus di sini 0,09 meter. Kemudian di slide ini saya akan menyampaikan peran data atribut juga dalam analisis peta. Nah, karena kita di lapangan tadi bisa mendapatkan banyak data atribut sesuai kebutuhan, kita juga bisa nyaman Bapak Ibu dan cepat dalam analisis peta hanya dari atribut. Contohnya di pohon term besi, jadi layer tree 2 ini adalah term besi. Ini saya simbologi berdasarkan tinggi pohon. Bapak Ibu bisa melihat kecenderungan pohon yang paling tinggi adalah pohon dengan warna dots yang paling merah tua di sini. Kemudian yang semakin muda berarti semakin pendek pohonnya seperti ini. Jadi Bapak bisa cepat analisis, oh berarti pohon yang misalnya bisa ditebang yang mana untuk produksi misalnya ya yang paling tinggi misalnya. Seperti itu. Yang kedua, ini pohon eukaliptus. Yang paling tinggi adalah dots yang paling cerah, yaitu mendekati warna putih seperti ini. Dan yang paling tua itu ini kebalikan ya dengan yang terembesi tadi. Yang ini eukaliptus paling tinggi. Tapi ini labelnya masih akurasi ya Bapak Ibu. Dengan ini kan kita bisa melihat dua data sekaligus, yaitu label akurasi dan tinggi dari warna. Nah, bisa kita lihat juga berapa total pohon yang kita ukur dari atribut tersebut. Jadi ada 45 dan 16. Yang 16 ini term besi, yang eukaliptus itu 45. Nah, dari sini kita bisa menghitung cepat ya, Bapak Ibu. Bahkan kita tidak menghitung, kita melihat dari data yang sudah ada. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas beberapa metode perbedaan pengukuran ya dari dua jenis GNSS, kemudian kita melihat contoh implementasi yang bisa dilakukan Bapak Ibu dengan FLX 100 Plus dan Disto. Selanjutnya saya akan membawa Bapak Ibu ke beberapa case study ya atau kisah sukses teman-teman di perkebunan dan agriculture yang menggunakan FLX ini. Yang pertama ada teman-teman juga di sawit menggunakan FLX ini dan mereka menggunakan Avenza juga Bapak Ibu. Avenza dengan FLX untuk melakukan routing ya. Jadi datanya bisa diperoleh KML kemudian diimport ke Avenza untuk dilacak juga. Kemudian teman-teman di Smart juga utilize FLX ini dengan pouch, jadi dengan berjalan, tapi alatnya ada bersama kita tanpa kita memegang,
tapi kita hanya attach ke atas bahu kita aja di dalam ke lengan kita. Kemudian kita misal naik motor misalnya kalau di teman-teman perkebunan. Oke, sampai juga kita ke slide penutup. Jadi dari pengujian objek online, infrastruktur, poin, kita bisa melihat ya bahwa jenis aset itu semua punya kebutuhan datanya masing-masing, kebutuhannya berbeda. Kemudian ada data yang butuh akurasi tinggi, ada data yang cukup dengan GPS handheld, dan apa namanya, masih ada data yang harus di-gain dengan akurat dan banyak data pendamping untuk mengambil keputusan. Nah, dari workflow FLX 100 dan Disto juga dapat dikumpulkan data yang lengkap dengan akurasi yang tinggi dan terstruktur. Nah, hal ini bisa digunakan untuk basis data dalam perusahaan Bapak Ibu ya, karena datanya lengkap dan akurasinya dan baik. Begitu. Dengan begitu, datanya bisa dipertanggungjawabkan dan lebih dipercaya. Nah, data yang baik itu bukan hanya dari data yang berhasil dikumpulkan, tapi juga data yang bisa dipercaya dan dianalisis dengan mudah. Seperti yang tadi kita lakukan, dengan mudah ya kita untuk membaca dua data sekaligus dalam satu tampilan peta. Nah, tidak semua juga data harus centimeter level ya. Kemudian data GPS handler juga cocok untuk referensi awal. FLX 100 Plus bisa membantu membangun data yang lebih siap untuk integrasi ke GIS. Disto bisa melengkapi data Bapak Ibu untuk pengukuran di lapangan. Dan workflow yang baik itu bisa membuat aset manajemen perkebunan lebih rapi, efisien, dan dapat dipercaya. Nah, dari kami merekomendasikan untuk evaluasi workflow existing yang ada di perusahaan Bapak Ibu, kita bisa melihat kembali ya bagaimana data aset ini bisa dikumpulkan, divalidasi, dan dilengkapi. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kembali seperti apa existing workflow yang Bapak Ibu sudah lakukan seperti itu untuk mendukung pekerjaan operasional Bapak Ibu. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini, mulai dari perbandingan metode, kemudian mini case study, hingga contoh penerapan GIS workflow ya Bapak Ibu. Semoga pembahasan webinar kali ini bisa memberikan gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak berhenti pada pengumpulan data aja nih, tapi Bapak bisa melakukan lebih dari hanya sekedar mengumpulkan data koordinat. Begitu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan sesi ini kepada MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Maflailinisa atas materi yang sangat komprehensif dan inspiratif untuk Sobat Nusa. Nah, semoga seluruh peserta atau Sobat Nusa dapat banyak pengetahuan baru mengenai pemanfaatan FLX 100 Plus dalam mendukung efisiensi pekerjaan survei dan pemetaan. Nah, untuk teman-teman atau Sobat Nusa dan Bapak Ibu yang hadir, saya ingin reminder lagi nih tentang kuis yang kami akan adakan. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Nah, untuk Sobat Nusa, kami ada kuis nanti setelah sesi tanya jawab. Jadi Sobat Nusa simak webinar ini baik-baik. Akan ada kuis interaksi dengan hadiah GoPay sebesar 50.000 untuk 3 pemenang tercepat dan tepat jawab di dalam kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya ada bagikan momenmu di LinkedIn, kami akan mengapresiasi satu postingan terbaik dari Sobat Nusa dengan hadiah GoPay 100.000 untuk satu profil beruntung. Ditunggu hingga jam 5 nanti. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya untuk Sobat Nusa. Udah banyak nih yang di kolom komentar yang kayaknya mau bertanya. Kita cek dulu. Untuk Sobat Nusa ada dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung. Katanya selamat pagi
Saya ingin bertanya, Bu Nisa, bagaimana menentukan koordinat yang presisi wilayah aset perkebunan agar tidak bersinggungan dengan penggunaan lahan lain sehingga menimbulkan konflik agraria. Sebagai contoh, banyak peta lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan berbeda dengan data hutan Kemenhut, data peta Kementerian ATR BPN, peta BIG, lahan milik warga, dan peta RT RW Pemda sehingga saling tumpang tindih dan bersinggungan. Bagaimana peran JNSS dalam hal ini? Terima kasih. Mungkin, mungkin bisa dijawab, Mbak Dima. Kami silakan. Oke. Ini saya juga sambil baca lagi. Terima kasih pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat impresisi di wilayah aset perkebunan ketidakbersinggungan? Jawabannya yaitu dengan GPS dengan akurasi tinggi, Bapak. Nah, satu-satunya hanya itu karena memang apa ya? Kita kan menggunakan GPS ini sebagai Earth digitizer, seperti Bapak Aris, mantan kepala BIG, bilang juga dan berada di bukunya juga bahwa GPS itu berperan sebagai digitizer bumi. Maka dari itu, supaya apa namanya meminimalisir konflik, kita harus memanfaatkan GNSS yang akurasi tinggi karena data yang bisa diperoleh juga bisa minim crash dengan batas yang lain, Bapak. Nah, eh, selain itu juga penting referensi yang sudah ada. Misalnya data referensi yang sudah ada seperti apa. Kemudian kita bisa meruntut juga Bapak. Ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan dalam pengukuran, apalagi bersinggungan dengan lembaga yang lainnya, yaitu adalah sumber data. Sumber data ini bisa kita cek kapan, diperolehnya kapan, metodenya seperti apa, alat pengukurannya apa saja. Nah, dari situ. Jadi tidak serta-merta nanti saling menyalahkan ya. Oh, lah ini datanya dari situ nggak tahu gimana. Nah, kita harus membantu untuk merecall atau menyelidiki ya data ini diperoleh seperti apa, caranya gimana, dulu metodenya seperti apa. Karena memang dari referensi BIG aja, Epoch aja mungkin sekarang sudah berbeda ya. Ada perbedaan setiap beberapa tahun sekali mungkin ya ada BG selalu memberitahukan oh ada pergeseran epoch dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut ini bisa berperan dalam perbedaan data tadi. Jadi Bapak bisa menggunakan GNSS yang akurasi tinggi, juga menggunakan referensi data yang sudah ada dari berbagai instansi tersebut. Kemudian ketiga, menelisir atau menelisik ya, menelisik sumber data tersebut seperti apa dahulunya ketika diukur seperti itu, Bapak. Pastinya tidak melupakan juga GIS dengan metode mungkin topologi untuk membandingkan ya dengan data-data yang sebelumnya. Jadi bisa dilihat nanti yang crash yang mana, kemudian nanti yang overlap yang mana seperti itu. Jadi itu peran GIS di situ juga, Bapak. Setelah data di lapangan kita peroleh. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada sanggahan atau lanjutan, boleh. Ya, Silakan, Mas MC. Ya. bagaimana? Terima kasih jawabannya, Mbak Dima. Bagaimana kami kembalikan ke Bapak Nurfianto Giar Pangidung atas jawaban dari. Oke, katanya mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Fadila Hanum. Katanya, selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya Fadila Hanum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan hasil pengukuran lahan yang digunakan sebagai dasar pembiayaan, apakah benar-benar akurat sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya reward dan budget overrun. Selain itu, apakah ada standar atau metode verifikasi tertentu yang biasanya diterapkan sebelum data tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan pembiayaan. Terima kasih. Mungkin Mbak Bima mungkin bisa dijawab langsung. Oke. Mungkin pertanyaan ini bisa memang cocok ya dengan webinar hari ini karena memang eh, webinar hari ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini karena
kita membahas gimana caranya menekan resiko pembiayaan yang berlebih, kemudian overwork atau rework. Jadinya memang kuncinya seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya untuk pertanyaan sebelumnya bahwa kita harus memilih alat yang tepat sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya supaya pembiayaannya tidak apa namanya bocor ya istilahnya kita memang harus menggunakan GPS akurasi tinggi. Ketika memang untuk pekerjaan yang aman aja untuk tracking, misalnya tracking menuntun kita ke area pekerjaan, berarti cukup dengan GPS handheld. Nah, untuk minimalkan resiko tadi, ya kita harus menggunakan GNSS akurasi tinggi. Untuk metodenya, menurut saya ketika di area perkebunan itu mungkin minim internet ya. Nah, ketika memungkinkan untuk connect dengan internet atau adanya akses internet dan course, saya sarankan untuk metode RTKN trip. Tapi ketika memang tidak memungkinkan, kita bisa tes juga dengan metode single positioning yang tadi, seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Apabila ada kekurangan, mohon diinfokan lagi. Oke, saya kembalikan ke Fadila Hanum. Gimana? Oh, katanya sudah menjawab. Oke, terima kasih. Oke, kita ke next next question, Mbak. Ada lagi, Mbak? Ya, boleh. Ada pertanyaan dari F Saputra, berarti FLX 100 ini tidak membutuhkan base station ya? Secara general bisa disebut handheld type mapping atau survei. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi benar, FLX 100 ini tidak membutuhkan base station, benar. Tapi FLX ini apakah bisa digunakan pengukuran dengan base station? Benar juga. Jadi ketika ada koneksi internet dan dekat dengan course, misalnya ya, Bapak bisa menggunakan FLX ini dengan connect dengan course. Jadi connect dengan base station. Jadi base stationnya BIG yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan, ya kita bisa menggunakan FLX ini dengan mode handheld. Jadi FLX ini bisa fleksibel karena memang sesuai dengan namanya FLX 100 ini fleksibel, bisa dengan base station, bisa single positioning, bisa apa namanya static, bisa mode uh, modelnya bisa di pull, bisa di handheld, bisa di langsung di objeknya. Jadi benar tidak membutuhkan base station. Dan mungkin ketika digunakan dengan base station juga bisa digunakan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Oke, makasih Mbak. Kami Hmm. kembalikan ke penanya, Bapak F Saputra. Gimana Halo, atas jawabannya? halo Pak. Ya, sorry. Iya Pak. Terdengar Pak ya? Iya Pak, terdengar Ah, Pak. sorry. Saya langsung itu aja. Maksudnya gini, Pak. Saya kan, kami kan di kebun ini, kebun kelapa lah. Kami udah punya base station itu Hmm. RTK untuk drone. Apa bisa dikonekkan dengan itu juga ya? Oh, kalau untuk ke drone, oh ya, izin menjawab ya Pak. Kalau ke drone belum sih Pak. Jadi memang maksudnya mau drone RTK gitu ya? Betul. Enggak, maksudnya Oh, ini FLX 100 iya, ini dikonekkan ke Mm-mm. base station RTK-nya drone itu. Untuk maksudnya mau apa Mau namanya simultan dengan drone-nya saat mengukur atau seperti apa Pak? Apa cuman enggak untuk sih. dapat akurasi Cuma tinggi aja? untuk dapat akurasi tinggi sih. Kalau Hmm. untuk simultan drone kayaknya enggak Oh itu iya, sih. iya. Nah, kalau sejauh pengetahuan saya, kalau untuk simultan memang tidak. Nah, untuk connect dengan base bisa aja Pak, asal memang base yang di area site Bapak memang allow to encrypt sepertinya. Jadi kalau boleh nanti dicek dulu apakah bisa, maksudnya kayak mengizinkan untuk koneksi encrypt seperti itu. Nah, karena biasanya ada yang enggak gitu, Pak. Oh, oke. Terus Mm-mm. kalau untuk tanya paket pembeliannya ke siapa ya, Pak? Sorry. Iya, kalau Maksudnya paket eh, paketnya itu isinya apa aja? Itu saya kan tadi oh, masuk di tengah soalnya.
Oh Sorry. iya Pak, siap. Memang kalau paket pembelian tadi kita tidak membahas, tapi saya bisa beritahukan seperti apa. Nanti tergantung kebutuhan dari Bapak juga. Apakah Bapak butuh dengan full atau hanya cukup dengan handheld? Nanti bisa disesuaikan Pak. Jadi biasanya yang kita deliver itu yang lengkap. Jadi ada handheldnya, ada aksesoris untuk handheld, ada aksesoris untuk full, dan ada aksesoris untuk lengan. Jadi nanti paketnya seperti itu, include dengan baterai, charger, dan software. Seperti itu, Pak, nanti paketnya. Oh, oke, oke. Oke, kalau gitu. Ya, Terima kasih. nanti bisa kontak ke NMI, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi ya pertanyaan dan jawaban juga dari Mbak Dwima. Bagaimana Pak Saputra, aman? Berarti aman ya? Oke, terima kasih. Dan terkait untuk pembelian dan pengadaan mungkin bisa nanti hubungi bisnis konsultan kami. Ada di dalam sini ada Pak Sudirman dan juga ada eh, Mas Faris ya, Mas Faris bisa dihubungi nanti untuk terkait pengadaan mungkin untuk di kantor Bapak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada dari selanjutnya ada dari Bapak Zaki. Bapak Zaki Mujahid ya. Bapak Zaki Mujahid, selamat pagi. Perkenalkan saya Zaki Mujahid. Izin bertanya untuk pengolahan datanya apakah perlu diolah lagi di Leica Infinity atau memang langsung bisa dipakai setelah ekspor datanya? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Dima. Oke, terima kasih Pak Zaki. Eh, Data pengolahannya bisa perlu diolah lagi di Infinity atau langsung diekspor. Tergantung penggunaannya nanti Pak. Misalnya Bapak Pak kebutuhannya untuk milimeter akurasi misalnya, itu bisa diolah dulu di Lake Infinity dengan statik nanti. Pengukurannya statik. Tapi kalau Bapak hanya cukup dengan akurasi sentimeter aja, nanti Bapak langsung ekspor aja ke SHP, KML, DataCAD, atau langsung ke ArcGIS Online. Jadi jawabannya dua-duanya bisa. Yang pertama, diolah di Lake Infinity lagi bisa ketika statik, jadi nanti post processing, atau langsung aja diekspor ketika Bapak sudah merasa cukup dengan akurasi yang diperoleh. Misalnya, oh aku cukup kok ini 10 cm atau 50 cm cukup langsung diekspor, bisa langsung ke SHP Pak, ke KML sesuai dengan workflow yang Bapak biasa lakukan di kantor, begitu. Tadi jawaban dari Mbak Dwima untuk Bapak Zaki. Gimana Pak Zaki? Aman ya? Atau seperti apa? Oh ya, gimana Pak Zaki? Oh iya, post processing. Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Untuk post processing itu ada tutorialnya nggak ya? Ada Pak, aman. Nanti saya bikinin. Jadi mungkin aku jelasin sekilas saja untuk bayangan Pak Zaki. Ketika post processing FLX ini kan datanya nanti langsung diekspor ke project ya Pak ya untuk dikonsum ke Leica Infinity. Kemudian nanti kita masukin database-nya. Jadi database stationnya, lalu kita tentukan mana yang reference, mana yang data rover. Jadi yang rover data FLX-nya, kemudian data base-nya itu sebagai reference. Lalu di ada di menu Leica Infinity itu nanti langsung lakukan proses. Udah selesai seperti itu, Pak. Tapi nanti ketika Bapak membutuhkan tutorialnya, nanti ada kita bisa kirimkan. Ya, oke. Bagaimana Pak Zaki? Oke, terima kasih. Oke, Makasih. baik. Baik juga izin menambahkan sedikit ya. Aqualux 100 juga bisa terintegrasi langsung sama ArcGIS Online. Jadi misalkan Bapak Ibu ngambil data di lapangan, itu otomatis terupdate di ArcGIS Online-nya tanpa perlu
kirim-kirim lagi, sisa diupdate aja di Zeno modelnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Pak Ian. Pak Ian ya, Pak Ian Winarto. Izin bertanya Kak, bagaimana tingkat akurasi Leica FLX 100 Plus ketika digunakan di atas perahu atau penonton yang bergerak di perairan? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak. Oke, terima kasih Pak Ian. Jadi apa namanya patokannya bukan di mana kita menggunakan ya, maksudnya dengan nah kita naik apa, tapi lebih ke area yang Bapak ukur itu terakses oleh course, terliput oleh course dengan internet atau tidak. Jadi ketika Bapak ada di danau misalnya, perairan di area mungkin di mana ya? Di Leang-Leang mungkin ya, Mas Yusuf. Di sana masih ada internet, berarti masih aman. Jadi akurasinya masih bisa terkoneksi dengan course dan centimeter level. Tapi ketika di danaunya di area yang memang di remote area, jadi memang harus di tes juga sih Bapak, apakah connect dengan course atau tidak, atau hanya bisa single positioning. Jadi seperti itu. Jadi masalah di atas perahu atau ponton yang bergerak itu tidak masalah karena bergeraknya tuh sama seperti yang saya lakukan di case tadi. Saya juga bergerak tapi jalan aja gitu. Jadi tidak masalah. Terima kasih Pak Ian. Apakah menjawab? Iya, saya kembalikan ke Pak Ian. Bagaimana atas jawaban dari Mbak Dwima? Oke, cukup katanya. Oke, next kita ke mungkin ke pertanyaan terakhir ya Mbak. Iya. Dari Bapak Aditya Algani. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Aditya Algani. Saya mau bertanya apakah FLX 100 Plus bisa dikombinasikan dengan data point cloud dari TLS seperti RTC 360 untuk proyek yang butuh detail topografi tinggi. Misalnya jalan akses di area perkebunan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Aditya pertanyaannya. Jadi di RTC 360 peran data FLX kan sebagai georeferensinya ya untuk titik referensi georeferensinya. Nah, masalah dikombinasikan itu mungkin ini perlu dijelaskan kembali seperti apa. Kalau misalnya kombinasikan hanya untuk post processingnya itu bisa atau register itu sangat bisa karena memang membutuhkan data yang apa ya akurasinya sangat tinggi ya untuk data point cloud. Nah, kita juga punya beberapa contoh dokumentasi ya ketika FLX itu ditaruh di atas RTC 360. Jadi posisinya sama dengan titik pengukuran RTC 360 tersebut seperti itu. Nanti kita bisa kirimkan, mungkin Mas Yusuf bisa dibantu, nanti saya kirimkan foto-fotonya untuk bisa dikirimkan ke Pak Aditya, gitu. Berarti Pak Aditya ini sudah punya RTC 360 ya mungkin ya. Oke, mungkin seperti itu. Apakah menjawab? Eh, ya, saya kembalikan ke makasih Mbak Rima. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke penanya Pak Aditya. Bagaimana atas jawaban Mbak Rima? Oke, baik. Dimengerti. Ada pertanyaan lagi, Mas? Itu. Oh, masih ada ya? Masih ada. Oh, ada Mm. dari Pak Ramadan. Katanya, apakah Leica Zeno FLX 100 ini bisa menjadi base station untuk drone? Dan kalau bisa, akurasinya berapa? Ini bisa langsung Oke, dijawab, Mbak. terima kasih Pak Ramadan. Eh, Jadi ini mirip sama pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Kalau misal simultan untuk PPK GNSS dengan drone belum bisa, tapi kalau misalnya untuk connect dengan base station untuk nanti di geofence dengan drone, jawabannya bisa. Nah, mengenai akurasi berapa, itu juga harus melihat area pengukurannya. Dan seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama, kan akurasi GPS itu bakal terbatas dengan obstacle. Nah, kemudian course, kemudian internet, kalau misalnya RTK Trip. Nah, kalau misalnya area kajiannya nanti memenuhi itu semua, nanti bisa centimeter level. Diusahakan, diharapkan bisa centimeter level. Karena memang centimeter level itu bisa dicapai ketika kondisinya ideal ya. Seperti itu. Oke, Mungkin makasih seperti Mbak itu. atas jawabannya.
akan kembalikan lagi ke penanya, Pak Ramadan. Bagaimana? Oke, Ya, baik. terima kasih. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir. Dan untuk modulnya, Bapak Zaki Mujahid katanya mau minta modul untuk post processing dari FLX-nya. Mungkin nanti bisa di-share ya sama tim NMB Indonesia. Mungkin bisa juga untuk terkait pengadaan modul dan sebagainya. Untuk diskusi alat bisa hubungi bisnis konsultan kami. Ada Mas Farid dan Pak Sudirman di dalam sini. Oke, kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab untuk webinar kali ini. Kita lanjut ke kuesioner interaksi. Jadi untuk kuis ini kita akan berikan GoPay sebesar 50.000 untuk 3 pemenang tercepat dan tepat untuk jawab di dalam kolom komentar. Jadi untuk Sobat Nusa harap siap-siap karena kita akan lihat bersama Mbak Dima juga untuk lihat ini ada beberapa pertanyaan. Mbak Vira mungkin bisa dibantu untuk ke pertanyaannya. Nah, ini dia pertanyaan untuk Sobat Nusa. Ke pertanyaannya, Mbak. Oke, jadi kita akan ambil 3 penjawab tercepat dan tertepat di question. Mungkin kuesionernya, Mbak. Oke, ini dia. Uh, untuk pertanyaan pertama, di area hutan industri dengan akses internet terbatas, metode koreksi genes apa yang paling efektif digunakan pada FLX 100 Plus untuk tetap mendapatkan akurasi sentimeter tanpa koneksi internet? Kemudian yang kedua, jika Anda ingin mengintegrasikan FLX 100 Plus dengan aplikasi GIS pihak ketiga seperti SCivilMap dan ArcGIS, aplikasi penghubung bawaan Leica apa yang wajib diinstal terlebih dahulu? Yang ketiga, karakteristik medan hutan industri yang sering ekstrim hujan, lumpur, dan debu, perlindungan standar IP rating berapakah yang dimiliki FLX 100 Plus agar tahan terhadap air dan debu di medan tersebut? Mungkin bisa dijawab langsung tiga jawabannya kayak format yang telah di share sama tim marketing kami. Ada format jawaban nomor 1, jawabannya apa? 2, 3 langsung 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau satu-satu gini kita belum nilai ya kalau satu-satu. Nanti format jawabannya langsung aja nih 1, 2, 3. Oke, mungkin kita ada dari Bapak yang format Aditya. Oke, udah ada nih 3 penanya tercepat ya, tercepat. Nah, kita buktikan dulu apakah tepat atau enggak. Kita kita minta langsung sama Dewan Jurinya Mbak Dima. Yang pertama ada dari Pak Saputra, katanya yang pertama itu single positioning, yang kedua Leica Zeno Connect, yang ketiga IP67. Gimana Mbak?
Ya, aku jawab jawaban yang benar aja ya. Jadi kalau aku ngecekin satu-satu mana yang benar, sepertinya Oh, semuanya hampirnya semuanya benar ini. Jadi nanti tolong tim juri mana yang tercepat ya. Nah, jawabannya yang pertama single positioning, benar. Yang kedua adalah Zeno Connect. Ini pada bisa jawab pinter banget ya, padahal tadi tidak ada di betul. materi. Nah, sekalian juga dijelasin. Nah, Zeno Connect ini untuk connect ke third party. Jadi bisa Bapak Ibu mau pakai Avenza, Qfield, atau ArcGIS Field Map seperti itu harus ada Zeno Connect dan ini free. Kemudian yang nomor tiga yaitu IP67 seperti itu. Oke, jadi Karena karena IP-nya FLX IP67. Kalau IP68 itu adalah seri Zeno yang lain. Seperti itu mungkin. Good job Bapak Ibu sekalian. Terima kasih perhatiannya. baik, makasih Mbak atas koreksi jawaban yang benar. Jadi saat ini untuk penentuan siapa yang mendapatkan tiga orang reward itu yang pertama ditentukan dari tiga penjawab dari layar laptop dari hostnya. Tiga tercepat dan tepat ya. Kalau dari layar aku Pak Saputra nih, nomor Ya, satu. yang pertama Pak Saputra. Oke, kita ucapkan selamat kepada Pak Saputra. Nanti tim marketing kami akan menghubungi terkait rewardnya. Oke, untuk yang kedua itu Kedua, Rizka. Rizka. Oh ya, Rizka. Rizka atau oh ya, Rizka Kalau ya. Yang tepat ya. ya, kalau Pak Ian nomor satu belum betul. Oh Sedikit iya. lagi. Oke, yang kedua Rizka. Selamat Mbak Rizka. Nanti bisa hubungi tim marketing kami. Terus yang ketiga itu Yang ketiga, hmm, yang ketiga sebenarnya mirip nih Pak Zaki nih IPX67 nih. Ini X-nya gimana? Nanti mohon tim juri ya yang menentukan. Tapi karena jawabannya paling mendekati benar Pak Zaki. oh iya, oke. Berarti kami ucapkan selamat kepada Pak Saputra, Mbak Rizka, dan Pak Zaki Mujahid. Selamat kepada nama-nama tersebut atas memenangkan untuk kuis dari NMI Indonesia bersama Leka Geosistem Indonesia. Dan terkait untuk saldo e-walletnya nanti akan dikirim oleh tim marketing kami. Nanti bisa dihubungi tim marketing kami. Ini ada di sini, tim marketing kami ada di kolom chat. Mungkin bisa langsung dihubungi nanti. Oke, baik Bapak dan Ibu semua dan sobat-sobat Nusa, demikian sesi tanya jawab pada siang hari ini dan juga sesi kuesioner pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme dan pertanyaan yang telah disampaikan. Um, Kami ingin menyampaikan ini ada di bawah terkait uh, registrasi absensi untuk webinar kali ini mohon diisi dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif dari awal dan sudah tepat waktu dan juga pemateri Mbak Dwima dan Mas Nawal yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Semoga sesi kita hari ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dan kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti berbagai webinar dan kegiatan menarik lainnya dari NMI Indonesia melalui media sosial dan website resmi kami.
ada di bawah. Untuk Instagram sendiri ada NM Indonesia, dan untuk di web juga ada NM Indonesia. Mungkin cukup dari saya. Saya Andi Muhammad Yusuf Abdullah selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa pada webinar NMI Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, dan sampai bertemu kembali Sobat Nusa. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. semua. Baik.